Oke, baik. Selamat pagi jemaat sekalian kasih Tuhan semuanya. Dan kita kembali membuka, ya, kita ketemu lagi di sekolah minggu dewasa kita pada minggu. Hari ini sudah masuk bulan Maret, ini minggu pertama bulan Maret. Puji Tuhan, masih hujan ya. Beberapa hari lalu kan sampai lumayan banjir di berbagai tempat. Kemarin sih aman sih. Di sini masih aman. Yang di Kelapa Gading kan? Iya. Yang lumayan Sampai viral. Iya, itu apa? Hari Jumat ya? Saat Kamis ya? Kamis ya? Kamis. Oh iya betul, Kamis. Ya, hari Kamis. Oke, jadi itu ya apapun itu kita bersyukur. Nah, hari ini saya berencana kita akan selesaikan ini pasal 21 ini, pasal 22 awal. Nah, kemudian kita akan masuk ke pasal 22. Kita akan masuk pasal 22, jadi saya sudah kasih isian yang terbaru juga di belakang sana. Nah, kita akan baca dulu teksnya seperti biasa. Teks ini sudah kita baca berulang kali, jadi saya tidak akan ajak kita baca semuanya lagi. Saya ajak kita baca Wahyu 21 dari ayat 22 karena bukan dari ayat 1, bukan dari ayat 9. Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5 dulu. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca silih berganti seperti biasa. Saya akan mulai ayat 21. Demikian ayat 22. Saya akan mulai 22 ya. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejijian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oke, kita sampai sini dulu. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Ronald untuk kita doa. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam perjalanan dari rumah hingga tiba di tempat ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Kami akan mulai mempelajari firman-Mu. Kiranya berkati Pak Stephen sebagai narasumber, dan biarlah kami boleh mendapatkan pencerahan Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, jadi terakhir kita minggu lalu ada membahas tentang masalah penyembahan di dalam Yerusalem baru. Itu yang kita bahas panjang lebar, bahwa ada perbedaan. Saya tidak akan ulang lagi, tapi sekilas saja bahwa ada perbedaan besar antara masa PL, kemudian masa PB, kemudian masa
tribulasi. Oke, kemudian masa milenium. Kemudian kita masuk ke Yerusalem baru, itu berarti sudah masuk ke dalam kekekalan di sini ya. Sudah masuk ke dalam kekekalan. Dan di dalam kekekalan inilah apa yang Tuhan rancangkan dari awalnya. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Ya, ini dosa masuk. Jadi apa yang Tuhan rencanakan di Taman Eden, yaitu suatu persekutuan dengan manusia yang tidak terhalang sama sekali, yang langsung tidak terhalang. Nah, itu bisa direalisasikan. Sementara sempat terganggu lah, sempat terkacaukan oleh karena masuknya dosa. Gitu kan? Nah, di Taman Eden di sini Tuhan merancang manusia dengan gambar dan rupanya, sehingga manusia itu mestinya bisa berhadapan langsung dengan Tuhan dan bisa pokoknya punya hubungannya langsung bagaikan teman, bagaikan sahabat. Ya. Nah, ini sempat ada di Taman Eden, tapi kita tahu bahwa karena dosa maka itu tidak dimungkinkan, sehingga di berbagai zaman ini ada berbagai cara lah, berbagai cara perantara dan penghalang antara Allah dengan manusia. Semuanya melalui suatu mediasi, mediasi di mana kalau di PL ada Imam Harun, ya, ada melalui Imam Harun, kemudian dari Imam Harun ini ada namanya Bait Allah, ya kan, ada Bait Suci, ada Mezbah dan sebagainya. Sebenarnya di PB ini kita sudah maju mengambil langkah yang sangat maju dibandingkan PL, karena kita tidak lagi memakai imam, tapi kita sendiri sudah diangkat jadi imam, jadi sudah sangat dekat, ya, sudah sangat dekat. Hanya saja kita belum bisa melihat Tuhan juga saat ini. Jadi PB di zaman kita sekarang, zaman gereja itu sudah jauh lebih maju dibandingkan zaman PL. Karena zaman PL kita harus perantara dengan manusia, ada imam-imam, ada orang Lewi, ada keturunan Harun, kita harus ke bait suci dan sebagainya. Tapi di sini kita tidak lagi. Kita sudah jadi imam besar kita adalah Yesus Kristus. Tetapi kalau dibilang langsung juga belum sampai ke yang titik ini, belum. Karena kita belum melihat Tuhan juga hari ini. Ya, kita belum bisa melihat Tuhan, dan kita juga masih ada dosa dalam diri kita. Kita belum sempurna. Nah, nanti di tribulasi ini akan balik mirip lagi ke PL, karena diangkatnya orang percaya dan Roh Kudus, ya, ada rapture. Jadi ini balik lagi kayak ke PL, kan? Nah di milenium, ini milenium ini sebenarnya kayak PB yang lebih hebat, begitu. Karena sebenarnya di masa penyihir baru ini kita sudah mulai mencicipi sedikit apa yang ada di milenium. Di milenium ada seperti PB yang lebih hebat, tapi juga di milenium Yesus Kristus memang sudah datang kembali. Ya. Tapi di sini masih ada sedikit perantaraan, masih ada bait suci dan sebagainya. Tetapi masuk ke dalam kekekalan. Nah di sini, ini yang tadi yang minggu lalu sudah kita bahas di poin nomor 7 kita, yang terakhir kita sampai 7 kan, ya, penyembahan tanpa apa di sini, tanpa bait suci, ya kan, tanpa perantara atau bait suci. Makanya tadi kita baca di ayat yang ke-22 tidak ada bait suci lagi, ya, karena Tuhan langsung adalah bait sucinya. Dan kita sudah bahas bahwa di PL bait sucinya adalah tubuh kita, ya kan? Dan jemaat. Ini adalah bait sucinya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tapi di dalam kekekalan nanti, karena kita langsung ketemu Tuhan, ya, langsung bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan sudah langsung bait sucinya di situ. Dan kita akhiri dengan di poin terakhir ayat 7 adalah di langit bumi dan bumi baru tidak diperlukan lagi matahari. Ya, matahari tidak diperlukan. Di situ katanya yang menjadi terang adalah Allah sendiri. Ya, anak domba, kemudian Allah menerangi anak domba dan lampunya, dan tidak diperlukan lagi matahari.
Oke, kita masuk ke poin nomor 8 sekarang dalam isian kita. Deskripsi dalam ayat yang ke-24 dan seterusnya menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu apakah ini deskripsi tentang kekekalan atau deskripsi tentang milenium, gitu ya. Nah, di sini memang ada banyak yang ini ya bertanya-tanya, karena kalau kita baca di ayat 24, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah di kekekalan nanti masih ada bangsa-bangsa? Karena kita bicara mengenai langit baru dan bumi baru di sini, ya, di dalam kekekalan yang kita sebut sebagai LBB ya, langit baru dan bumi baru, ya, langit bumi baru. Dan kenapa di situ masih ada bangsa-bangsa? Ada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepada raja-raja di bumi membawa kekayaan. Jadi masih ada bangsa-bangsa dan sebagainya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini itu ada dalam isian 8A kita. Pertanyaan ini muncul karena satu ada kekayaan dan ada raja-raja di bumi. Jadi kita bertanya, nah ini sebenarnya sudah bicara soal kekekalan atau bicara soal apa ini? Ya. Dan lebih lanjut lagi, ya, kalau kita baca terus ayat 25, pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu, ya. Nah, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi kita lihat di sini ada sungai air kehidupan, ya, sungai air kehidupan, dan itu berasal dari tahta Allah di sini. Ya, sumbernya adalah tahta Tuhan langsung. Dan ini ada di kota Yerusalem baru itu, ingat. Jadi di Yerusalem baru yang sangat masif, ingat ya, sangat masif sekali. Berapa tadi? 2.400 km kira-kira ya. 12.000 stadia. 12.000 stadia, ya, panjang dan lebarnya sama, ya, dan tingginya juga sama. Nah, ini yang saya ada bilang minggu lalu juga, bahwa Alkitab belum memberitahu kepada kita persisnya seperti apa. Ada yang menafsirkannya seperti piramid, ada yang menafsirkannya seperti kubus, kan? Kubus. Kalau kita bicara tinggi kan, karena kalau kita bicara kota hari ini panjang dan lebar itu kita paham. Tapi kalau kita bicara tinggi, ini agak kita membayangkannya agak sedikit ini bingung gitu ya. Maksudnya tinggi kota itu 2.400 itu apa kilometer? Itu tinggi yang sangat luar biasa. Gitu. Kayak Gunung Everest saja sekarang paling 10 km tinggi. Gunung Everest loh. Dan ini kan luar biasa sekali gitu. Kalau kotanya tingginya 2.400 km, itu sudah kalau di bumi kita sekarang ini ya, itu sudah menjulang ke luar angkasa gitu. Jadi dalam pengertian apa kota ini 2.400 km tingginya? Ya kalau panjang dan lebar, oke kita paham. Seperti hotel kali Pak. Nah, pakai helikopter. Apartemen. Nah itu, apakah bangunannya setinggi begitu? Itu kan? Ya itu kan satu penafsiran. Tapi bangunannya setinggi itu juga tinggi sekali itu. Tinggi sekali itu. Bangunan tertinggi sekarang di dunia ini kan yang si Burj itu kan, Burj yang di Dubai itu. Kalau nggak salah itu berapa 1 kilo ya? Saya lupa. Kalau nggak salah itu tingginya 1 kilo sekarang. Ya. Kira-kira sekali Pak, benar. Ya saya agak lupa. Nah, Anda bisa bayangkan itu ini berapa? 828 meter. 800 meter. 800. 1 kilo aja belum, akhir.
Jadi kalau ada bangunan yang tingginya 2.400 km ini kan luar biasa sekali, ya. Tapi sekali lagi, apa yang bagi kita hari ini mungkin tidak mungkin, ya mungkin bagi Tuhan. Karena begini, nggak usah jauh-jauh. Orang di zamannya Yohanes melihat kota kita hari ini pasti bingung gitu, ya kan? Nah, orang di zaman Yohanes nih abad pertama, dia melihat Burj Khalifa hari ini bingung dia, kok bisa dia seperti ini gitu. Ya, karena bagi dia tidak mungkin waktu itu. Tapi ternyata bagi kita hari ini kok mungkin. Nah, jadi apa yang hari ini bagi kita kok aneh, gitu kan? Nanti di dalam kekekalan saya rasa tidak akan aneh, tidak akan aneh. Karena itu satu hal yang luar biasa. Jadi saya ya oke lah misalnya ya saya nggak tahu ya apakah bangunannya ataukah apa yang tingginya juga 2.400 km di sini, ya. Dan ada tahta Allah, dan dari tahta itu mengalir sungai kehidupan, Dan barangkali konsep kita tentang kota juga berubah total. Ya jangan-jangan kota di sini bukan kayak flat ya kan? Karena kita berpikir kota itu kan selalu flat begitu. Tapi dengan dimensi ini, apakah di dalam kota itu juga akan ada gunung-gunung, akan ada lembah dan lain sebagainya? Nah, itu juga karena kita tidak bisa memperkirakan. Jadi karena ada sungai yang keluar, kan berarti mungkin ada semacam gunung atau bukit di situ, yang mungkin mengalir dan mengairi semuanya, gitu kan? Cuma penduduk yang di sini nanti kan orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Nah itu jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada neraka itu? Apakah jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dari neraka? Banyak neraka berarti neraka lebih gede dari neraka. Bisa jadi logikanya. Ya, itu sulit saya jawab, begitu ya. Karena kan antara kebaikan dan kebatilan ini kan perbandingannya? Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, sempitlah jalan yang menuju surga, gitu kan, dan lebarlah jalan yang menuju neraka, gitu ya. Dan kalau kita lihat perbandingan hari ini, jelas jumlah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus dibandingkan dengan yang tidak, ya jauh lebih banyak yang tidak kan. Iya, makanya. Begitu. Namun kita tidak, ya mungkin persentase itu belum final, karena kan kalau kita percaya misalnya anak-anak kalau mati dia masuk surga, gitu kan. Ada berapa banyak anak-anak yang mati, ya? Mati dalam kandungan yang keguguran dan lain sebagainya. Itu kita tidak tahu angkanya secara pasti, gitu kan. Di Amerika Serikat saja 1 tahun itu jutaan anak diaborsi. Itu baru di Amerika Serikat. Saya nggak tahu di tempat-tempat lain, begitu. 1 tahun sekian. Nah, jadi kita kan percaya bahwa anak-anak yang sudah dikandung itu sebenarnya sudah punya jiwa, gitu kan? Karena kita percaya kehidupan manusia mulai dari pembuahan, begitu. Nah, jadi walaupun memang lebih sedikit sih sepertinya, gitu ya, tapi kita tidak bisa menaruh angka final juga, begitu. Kalau misalnya secara kuantitatif yang dari dulu sampai sekarang manusia itu mungkin cukup kota yang segitu tuh. Cukup. Kota besar kan. Bahkan ini kan Iya. dengan teknik-teknik yang sangat luar biasa, ya kan? Dari tingginya aja juga gitu kan. Oke. Nah, masih masuk lagi di sini ya. Nah, tetapi yang lebih membingungkan lagi bagi kita adalah di ayat yang kedua di sini. Di mana pasal 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa di sini ya. Oke, dan kenapa perlu ada kesembuhan di sini? Gitu kan? Jadi kayak sini kan ada kesembuhan, pakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, ya. Sehingga ada penafsiran, dan dari sini kita harus paham bahwa ketika kita bicara mengenai eskatologi, karena ini kan kita Wahyu banyak bicara mengenai namanya eskatologi.
eskatologi. Dan ini berbicara mengenai hal-hal yang di masa depan, ya, hal akhir secara literal, eskatos artinya terakhir. Jadi bicara mengenai hal-hal terakhir, hal-hal yang akan masih belum terjadi, ya. Kita harus rendah hati dan berkata bahwa ada banyak hal yang kita belum tahu. Nah, kadang-kadang ada orang yang jadi kita harus jangan sampai gini, ada suatu balance, ya. Balance-nya adalah kita mengafirmasi apa yang Alkitab nyatakan dengan jelas. Alkitab nyatakan dengan jelas. Nah, ini kita pegang. Jadi kita jangan jatuh juga kepada suatu konsep bahwa kita tidak bisa tahu apa-apa tentang masa depan. Jadi tidak mau mengambil kesimpulan, tidak ada pengajaran eskatologi sama sekali. Karena bingung. Karena bingung, dan ada banyak orang yang sampai kali di sini tidak ada pengajaran eskatologi sama sekali karena dia bingung. Dan ini bukan hanya kayak orang Kristen biasa, bahkan ada hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip atau pendeta-pendeta dalam tanda kutip yang misalnya kalau ditanya kitab Wahyu dia akan bingung, saya bingung lah itu. Nah, ya, karena saya nggak ngerti lah begitu, itu apa sih maksudnya begitu kan. Nah, ini tentu kita salah juga begitu. Tapi kita juga jangan jatuh kepada suatu konsep bahwa seolah-olah kita sudah tahu semuanya tentang masa depan. Jadi kayak terlalu, jadi hal-hal yang masih agak remang-remang, ya jangan kita absolutkan juga. Ya. Karena memang ada hal-hal yang ya belum dinyatakan dengan jelas sekali. Nah, yang kita pegang dengan sangat jelas itu apa? Misalnya bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun, itu sudah sangat jelas dalam Alkitab. Bahwa Yesus Kristus akan memerintah kembali dalam kerajaan 1000 tahun, itu sudah pasti absolut. Saya bisa berkata itu, saya yakin 100% gitu. Ya, karena kenapa? Ya Alkitab nyatakan dengan sangat jelas. Ini sesuatu yang Alkitab nyatakan dengan jelas. Ya, kan? Bahwa Yesus Kristus akan datang kembali menjemput kita, itu juga dinyatakan dengan sangat jelas. Jadi ini hal-hal yang Alkitab nyatakan dengan sangat jelas. Nah, memang ada hal-hal yang ya terus terang masih agak remang-remang memang. Terus terang agak remang-remang, jadi diungkapkan sedikit gitu kan. Jadi kita jangan sampai apa ya, ini kesalahan yang satu lagi ini saya istilahnya ya kita bilang ini kan tidak ada pengajaran eskatologi atau ini yang mengabsolutkan gitu ya. Mengabsolutkan hal-hal yang belum ya, dinyatakan jelas sekali. Ya, itu mungkin untuk pewahyuan yang akan datang setelah itu kali ya. Oh iya tentu, ya tentu. Jadi tentu. kalau Karena kita nanti semua kan orang nggak. Ya, karena nanti kita masuk ke milenium ini kan pasti saya yakin ada pewahyuan baru lagi begitu. Ya, nah, sama seperti waktu PL masuk ke PB kan kita dikasih 27 kitab lagi di sini. Ya kan, kanon perjanjian baru di sini. Nah, saya yakin nanti kita masuk ke milenium, ya, tentu bukan buat kita lagi sih, buat orang-orang yang ada di dalam yang masih pakai tubuh jasmani, mungkin akan ada tambahan pewahyuan di sini. Yang minimal untuk menyatakan bagaimana mereka harus bersikap selama di milenium. Nah, di sini kan kita dapat 27 kitab PB ini kan banyak itu kan menyatakan di zaman gereja ini kita harus bagaimana. Nah, makanya ada surat Paulus kepada gereja jemaat Galatia, jemaat Tesalonika, jemaat Korintus dan sebagainya. Semuanya kan berhubungan dengan masa ini di mana fokus Tuhan adalah pada program jemaat eklesia. Makanya kita diajar, oh sebagai orang Kristen, orang anggota jemaat kamu harus begini. Nah, kalau di milenium ini kan nanti beda lagi nih. Ya, di milenium kan ada bait suci, ada segala macam. Nah, orang percaya di sini harus ngapain? Nah, mungkin ada pewahyuan lain lagi. Nah, dan nah kita sekarang sudah bicara soal kekekalan. Pertanyaan kita, kenapa sudah masuk ke pembahasan langit baru bumi baru? Kenapa di ayat tertentu ada ngomong soal bangsa-bangsa? Ya, ada ngomong soal bangsa-bangsa membawa kekayaan. Ada bicara soal kesembuhan, ya, untuk menyembuhkan. Ya, padahal mestinya kan kalau di kekekalan, ya, pemikiran kita kan mestinya nggak ada sakit lagi. Mungkin bukan fisik kali. Nah, kesembuhan, gitu kan? Nah, sehingga kalau kita lihat di poin 8b, nah sekali lagi ini bukan bagian yang absolut begitu. Makanya saya
menyatakan ini sebagai salah satu penafsiran. Salah satu penafsirannya adalah bahwa ini adalah kilas balik, ya, kilas balik kepada hubungan Yerusalem baru dengan penduduk milenium, yang penduduk milenium. Jadi ini kan bicara mengenai kota Yerusalem baru. Nah, kalau saya gambar Yerusalem baru seperti kubus dulu ya. Ini Yerusalem baru nih. Yeru baru di dalam kekekalan. Yeru baru ini kan turun ke atas bumi kan. Jadi kalau saya gambarkan buminya begini, dia turun ke atas bumi. Dia turun ke atas bumi. Nah, apakah jadi penafsirannya akhirnya adalah salah satu penafsiran ayat-ayat yang bicara soal bangsa-bangsa, kekayaan dan kesembuhan ini bicara soal milenium sebenarnya, kilas balik ke milenium. Nah, jadi diperkirakan waktu di milenium ini kan bumi lama. Ini masih bumi lama nih. Nah, Yerusalem baru itu ada di langit, di luar angkasa mungkin. Ya. Ada di luar angkasa, tapi terlihat, bisa jadi terlihat. Ya. Dan ini katakanlah ada Yerusalem yang di bumi. Ya. Yerusalem di bumi. Ini masih bumi lama. Jadi selama di milenium ini, ya, bangsa-bangsa membawa persembahan kepada Tuhan di Yerusalem lama. Tapi mungkin Yerusalem lama ini sebagiannya akan dibawa ke Yerusalem baru, ya. Dan bahwa yang bangsa-bangsa segala macam ini yaitu bangsa-bangsa di milenium. Sehingga yang daun pohon kehidupan yang ada di sini juga dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa yang di sini di milenium ini. Nah, begitu milenium selesai, kita kan tahu bahwa terjadi penghakiman tata putih besar. Bumi lama ini kan dihancurkan. Masuklah bumi yang baru. Nah, masuk bumi yang baru, Yerusalem baru yang tadinya di luar angkasa ini. Makanya tadi bilang kan turun dari langit gitu kan. Turun dari langit kan kita baca di awal itu. Aku melihat Yerusalem baru turun dari sorga, gambaran kata-katanya itu turun dari sorga ke bumi baru. Kita sudah bilang bahwa sorga itu bisa berarti langit juga dalam bahasa asing. Jadi ini adalah salah satu penafsiran, ya, dan sepertinya masih yang paling masuk akal sih, gitu ya, yang paling masuk akal penafsiran bahwa kira-kira seperti itu. Jadi ketika dia bicara mengenai Yerusalem baru itu sebenarnya sudah eksis di milenium sebenarnya. Dan ini adalah tempat tinggal kita. Jadi ingat, kita kan di rapture di sini. Lalu kita turun bersama Tuhan Yesus ke sini ke bumi kan, dan memerintah bersama Dia. Tapi kita bakal tinggal di mana? Sedangkan bumi ini kan tempat tinggal manusia yang masih pakai tubuh jasmani. Sedangkan kita yang di rapture ini kan sudah pakai tubuh kemuliaan. Nah, kita akan tinggal di Yerusalem baru. Kita sudah tinggal di Yerusalem baru. Bahkan di masa milenium pun, tapi kita masih sering turun ke bumi untuk melakukan pelayanan. Ya. Itu dengan tubuh apa? Hah? Pelayanan turun ke bumi dengan tubuh apa? Dengan apa? Dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Ya, dengan tubuh kemuliaan. Tapi kita tidak tinggal di sini. Tapi kita turun karena kan kita ikut pemerintah bersama. Jadi sepertinya di bumi ini ada pemerintahannya. Nah, kita ini pemerintahan surgawi yang mengawasi pemerintahan di bumi. Ini bayangan dan gambaran yang saya dapatkan gitu. Ya. Sekali lagi, walaupun ini bukan suatu hal yang absolut, tapi ingat kita juga akan memerintah sama Kristus. Dan di bumi ini sudah pasti ada pemerintahan. Pasti ada pemerintahan. Ya, jadi berarti kita bersifat mengawasi. Okay. Nah, sehingga selama milenium semua ini akan dibawa masuk ke dalam milenium, ke dalam Yerusalem baru maksudnya. Dan begitu ini hancur, yang baru Yerusalem baru ini benar-benar turun ke bumi. Oke, jadi itu adalah penafsirannya. C, kita masuk ke 8C. Sebagai alternatif, jadi ada penafsiran lain lagi. Sebagian teolog berpendapat bahwa ini mengacu pada kekekalan. Jadi mereka berkata bahwa
Oh berarti di dalam kekekalan masih ada bangsa-bangsa, gitu kan? Dalam kekekalan masih ada bangsa-bangsa. Dan mengenai kesembuhan ini mereka bilang maksudnya kesembuhan bisa diterjemahkan Bukan kesehatan, bukan jasmani. ya bisa diterjemahkan kesehatan. Mereka menerjemahkan kesembuhan menjadi kesehatan. Ya, itu satu pandangan ya, bahwa berarti dalam kekekalan masih Tuhan bagi-bagi lagi menjadi bangsa-bangsa dan sebagainya. Begitu, ya. Oke, dan saya lebih cenderung ke yang poin B sebenarnya. Walaupun sekali lagi saya tidak akan membuat ini sebagai sesuatu yang absolut ya. Ini sesuatu yang masih agak remang-remang. Oke, masuk ke poin yang ke-9. Ya. Terus bagaimana dengan janji Tuhan kepada Abraham itu, kepada anak Abraham, bahwa tanah yang dijanjikan itu akan diberikan kepada keturunan Abraham. Tapi kan nanti adalah berarti nggak jadi. Loh, kan sudah diberikan di sini di milenium ini. Tapi kan selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Jadi selama-lamanya itu kan maksudnya sampai masuk ke dalam kekekalan. Ya kan, menjadi milik mereka sampai masuk dalam kekekalan. Jadi kita bisa pahami itu banyak cara ya. Dan kita kan nggak tahu, maksudnya di bumi baru ini bisa juga masih ada daerah-daerah yang diberikan pada orang-orang tertentu. Jadi sebenarnya ini mendobrak suatu konsep lama bahwa di dalam kekekalan itu kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kan ada suatu konsep bahwa di dalam kekekalan itu semua kayak patung gitu. Atau kerjanya cuma main harta di awan-awan gitu. Sehingga ada orang yang bilang, aduh bosen ya ke surga gitu. Nah, ini kan lelucon orang gitu. Bosen ke surga, nanti saya cuma duduk di awan main gitar atau main harpa gitu. Nah, nomor satu itu tuh suatu gambaran yang sangat tidak akurat tentang surga gitu kan. Tapi nomor dua, apa yang Alkitab nyatakan tentang surga di sini sepertinya sangat berbeda juga dengan banyak konsep orang. Sepertinya kekekalan itu sesuatu yang statis gitu. Jadi ada satu konsep bahwa kekekalan itu statis, tidak ada aktivitas saja. Jadi kayak udah dibekukan. Masuk dalam kekekalan itu berarti masuk dalam suatu, pokoknya udah kayak statis, udah jadi kayak painting gitu, udah kayak kita masuk kekekalan, udah kayak masuk dalam lukisan, udah nggak bergerak lagi gitu. Itulah kekekalan. Bukannya kalau orang udah masuk kekekalan, isinya hanya memuji nama Tuhan, memuliakan. Iya benar, itu memuliakan nama Tuhan, gitu kan. Tapi mungkin freeze dong. Hah? Nggak mungkin freeze dong. Iya nggak mungkin freeze. Tapi bisa jadi juga bukan cuman kayak masuk paduan suara dalam kekekalan nyanyi terus Ya, gitu. bisa Bisa juga jadi sih. juga bukan seperti itu. Karena seperti yang kita baca di sini, siapa tahu ada aktivitas gitu. Ada aktivitas. Jadi walaupun kita tinggal di Yerusalem baru, tapi kan bumi ini mungkin kita ada urusan keluar. Karena rupanya masih ada orang keluar masuk dari Yerusalem baru ini kan. Berarti seperti surga sebelum Lucifer berontak kan? Bisa jadi. Nah, Balik ke sana. surga sebelum Lucifer memberontak itu kan bagaimana, kita juga nggak bisa Iya, jelas makanya. juga, gitu kan? Kita kan nggak bisa jelas juga. Nah, tapi kita bilang bahwa intinya mendobrak suatu konsep yang sebenarnya lebih diambil dari konsep-konsep Yunani klasik ya. Nah, konsep-konsep Yunani klasik tentang surga itu kadang-kadang masuk ke dalam pemikiran Kristen yang dulu, bahwa masuk surga itu kayak sesuatu yang statis. Tetapi kita dapatkan di dalam Alkitab bahwa kekekalan digambarkan oleh Tuhan sebagai langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru membuka kemungkinan bahwa masih akan banyak ada aktivitas yang kita tidak bisa bayangkan gitu aktivitasnya apa, tapi bisa jadi masih ada aktivitas. Satu hal yang sangat menarik, ini spekulasi, ini benar-benar murni spekulasi. Coba kita lihat di dalam Daniel pasal 12 ya. Dan ini ayat yang tentu sangat indah. Dari ayat 1 sampai 3. Oke, tapi saya baca ini ya. Ayat 1 itu bicara soal masa tribulasi. Orang itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Mikael kan seorang malaikat.
yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Anak-anak bangsamu, bangsanya Daniel bangsa siapa? Bangsa Israel, ya kan? Jadi Mikael akan mendampingi Israel dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Ini bicara suatu tribulasi seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Jadi walaupun Israel diincar segala macam, tapi Israel akan terluput. Itu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, sekali lagi bicara mengenai orang yang diselamatkan. Tidak. Lalu ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kehinaan kekal. Nah, ini bicara mengenai kebangkitan orang-orang perjanjian lama. Makanya kita bilang kebangkitan perjanjian lama itu sesudah tribulasi. Karena kita dapat dari Daniel di sini. Daniel bicara masalah tribulasi, habis itu akan ada kebangkitan. Sedangkan kita orang-orang perjanjian baru, kebangkitan kita pada masa rapture sebelum tribulasi. Jadi orang-orang perjanjian baru yang percaya dibangkitkan sebelum tribulasi, orang-orang PL yang percaya dibangkitkan setelah tribulasi. Yang tidak percaya, baik PL maupun PB, dibangkitkannya sesudah milenium. Yang kita bilang kebangkitan kedua itu. Ya. Tapi perhatikan ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi ada dikaitkan dengan bintang juga begitu. Nah, bahwa orang-orang yang diselamatkan akan bercahaya seperti bintang-bintang. Nah, ini membuat saya berspekulasi, dan bukan hanya saya juga dapat dari ada baca-baca juga, tapi ini benar murni spekulasi ya, bahwa kalau di zaman sekarang ini kan bintang itu hanya ini aja, hanya mimpi aja kita mau ke bintang. Ya, jangan percaya film-film science fiction yang ya, kalau di zaman saya itu kayak Star Trek segala macam itu saya lumayan suka dulu ya, gitu ya. Star Trek, Star Wars, dan sekarang banyak lagi yang lain yang makin ini ya, film-film science fiction di mana manusia digambarkan bisa pergi ke apa? Bintang-bintang lain, bikin pesawat antariksa segala macam. Nah, itu kan hanya fiksi, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin sebenarnya. Tapi apakah itu justru dimungkinkan kalau kita sudah punya tubuh kemuliaan? Gitu. Kalau kita sudah punya tubuh kemuliaan, justru pada saat itulah kita bisa ke bintang-bintang. Gitu. Dan Anda tahu bahwa semua bintang itu Tuhan kasih nama. Di dalam Ayub dikatakan bahwa Tuhan memanggil semua nama. Kenapa bintang dikasih nama? Barangkali mereka punya tujuan juga. Gitu. Dan apakah tujuan mereka itu baru akan kita pahami dengan lebih mendalam lagi sesudah kita masuk dalam kekekalan, gitu. Dan kita ada hubungannya, misalnya siapa dikirim ke bintang apa buat ngapain, gitu. Ada dimensi ya. Kita nggak tahu lagi ya. Oke, jadi ini sangat menarik walaupun cukup spekulatif ya yang mengenai bintang itu, karena jadi kita balik lagi ke Wahyu pasal 22. Wah, ini jadi kita nggak berhasil masuk ya. Iya. Minggu depan berarti, tapi itunya sudah ada. Disimpan nanti ya apa kertasnya. Oke, ayat 9 ya, poin 9 maksudnya. Yang jelas Alkitab menjelaskan bahwa ini adalah tempat yang kudus ya, jadi tempat yang kudus di mana tidak ada sesuatu pun yang najis yang bisa masuk ke dalamnya ya. Dan ya, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu ya. Dan memang kita sudah baca tentang kitab kehidupan ini di pasal 20. Memang siapapun yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan kan sudah dicampakkan ke dalam lautan api sebenarnya. Jadi memang yang bisa masuk ke sini hanyalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan ya. Dan intinya adalah bahwa di dalam kekekalan akan ada hubungan pribadi yang mendalam dan sempurna antara orang percaya dengan Allah. Ada hubungan pribadi yang mendalam dan sempurna. Dan perhatikan ayat 3 di situ. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepada. Jadi ini kita punya suatu hubungan yang langsung. Mereka akan melihat wajahnya. Mereka akan melihat wajah Tuhan ya. Melihat wajah Tuhan yang waktu ingat di masa PL Musa sempat minta, tapi Tuhan bilang kamu tidak mampu melihat wajah, kamu akan mati. Tapi kemudian kita akan melihat wajah Tuhan dalam pengertian ya, kemuliaan Dia yang penuh, dan namanya akan tertulis di dahi mereka ya.
ya seperti apa kita tidak tahu, apakah bisa nyala hilang atau permanen atau kita nggak tahu gitu kan, dalam bahasa apa ya kita nggak tahu gitu, ya. Tapi namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan ini menandakan apa? Menandakan kepemilikan. Ya kalau hari ini kita menulis nama kita di sesuatu kan itu tanda milik kita. Entah di buku kita, entah di apa. Kalau binatang-binatang pun dicap dengan nama pemiliknya. Kalau yang di peternakan itu sapi dicap besi panas, cus. Karena pakai spidol nggak bisa, hilang. Ya, jadi ini sebagai tanda kepemilikan Tuhan pada kita, ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi berulang kali ditekankan ya dari 22 bahwa tidak ada malam dan sebagainya. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ya, dan ini memang berarti kita sudah punya tubuh yang sangat berbeda dengan kita hari ini. Karena tubuh kita hari ini malam itu bagus. Ya, karena kita butuh istirahat. Dan malam itu dengan tidak adanya cahaya, ada namanya satu siklus sirkadian dalam tubuh kita kan. Dimana kalau gelap itu kita ngantuk karena tubuh kita perlu istirahat. Ya. Makanya banyak orang hari ini insomnia lah segala macam itu karena kita sudah hidup di perkotaan di mana malam pun terang kadang-kadang. Ya. Jadi itu mengganggu ritme sirkadian kita, gitu kan. Apalagi kalau yang lebih parah lagi kita lebih suka melihat screen ya, seperti handphone dan sebagainya sampai malam-malam. Nah itu kan terang itu sebenarnya, itu merusak ritme sirkadian kita. Sebenarnya untuk manusia yang masih punya tubuh jasmani, di mana kita butuh istirahat, malam itu adalah suatu berkat juga sebenarnya. Di mana disitulah, kita secara natural ngantuk, secara natural kita mau istirahat dan sebagainya. Tapi di situ tidak perlu malam lagi, ya berarti kita tidak bukan punya tubuh yang perlu istirahat lagi, sudah di tubuh kemuliaan. Nah, dan ada hubungan yang sempurna antara orang percaya dengan Allah. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini. Ya, kita sedikit meleset lagi. Gak apa-apa karena kita pelan-pelan. Tapi silakan diambil ya, yang ini. Nanti itu mesti saya selamatkan karena biasanya hilang kalau ini. Ya. Untuk yang minggu depan dan minggu depan berarti kita finish ini perikopnya, enggak ya penjelasannya finish atau enggak finish ini hal kedua ya, tapi perikopnya kita finish untuk kitab Wahyu. Itu sudah perikop terakhir, kita akan sampai ke Wahyu pasal 22 ayat 1 ya, dan berarti mungkin kita akan next, kita harus memikirkan lagi kalau ada yang punya usulan dan lain sebagainya, silakan kasih tahu saya ya. Oke, kita berdoa dulu. Pak Heri silakan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami. Engkau berikan kepada saudara kami Stephen untuk menjelaskan apa yang ada dalam Alkitab sehingga kami boleh lebih dekat kepada-Mu Tuhan, mengerti akan firman berarti menambah kepada iman kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bergabung dengan jemaat yang lain untuk menjalankan ini berjemaah bersama-sama, biar nanti firman-Mu juga akan memberikan kepada kami kekuatan dan hikmat Tuhan buat kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Kiranya Engkau juga berkati gembala kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Okay.